Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah perumahan Gria Family 4 Cibitung, rumah contoh tipe 3660. Tuh. Jadi kalau luasnya itu dari ujung sini ke ujung sana itu 6 meter, jadi 3 gitu. Masuk Mas. Tuh. Apa kabar? Monggo. Terus Waalaikumsalam. Kalau ke belakangnya itu 10, jadi ini carport ini 4 meter. Memang ngepas sih kalau mobil gitu, kadang agak nyundul ke belakang dikit. Nah ini living room, ruang tamu plus dapur ini 6 meter. Kalau dulu itu Bapak Ibu di sini ada sekat, tapi belakangnya plafonnya nggak full seperti ini. Oh, masih Masih terbuka terbuka ya? 3 meter. Sendiri nanti. Iya, kalau yang ini gate 1 ini. Terus tinggi dinding pun kalau yang gate 1 itu cuma 2,4 ya, berapa lebih rendah. Kalau sekarang hampir 3 meter, ini kan 3 meter. Nah PR-nya Bapak Ibu kalau sekarang itu nutup ini belum ditutup nih 60 cm. Kalau keramik udah full sampai belakang. Yang akad tahun lalu aja ini dapur belum di keramik. Jadi sebenarnya yang akad tahun ini lebih efisien, lebih ekonomis. Kenapa? Karena nggak usah ngeramik lagi. Karena udah sampai full sampai belakang, sampai kamar mandi udah. Tuh. Kalau ini meja dapur udah dapet seperti ini. Terus juga kamar mandi udah di belakang, udah ada bak mandinya, udah kita keramik gitu, udah di belakang. Tuh. Terus untuk kamar tidur ada 2. Yang depan itu 3x3, yang belakang itu 3x2,5. Untuk speed tank udah di depan sana, Bapak Ibu udah dalam di atas bak taman itu, di dalam bak taman. Nah itu nggak usah didalemin, udah kondusif sih. Untuk jalanan row 6 itu udah 2 mobil berpapasan itu bisa Bapak Ibu, itu kan 2 mobil berpapasan bisa. Tuh. Gitu sih Bapak Ibu untuk spesifikasi bangunan. Jadi yang kita buat di sini ada 3 pabrikasi. Yang pertama genteng beton itu kita buat sendiri di depan sana setelah kantor pemasaran utama itu. Terus kusen juga kita pakai beton, kecuali daun pintu sama daun jendelanya pakai kayu jati. Terus batako kita produksi sendiri tuh untuk mempertahankan kualitas juga. Untuk semua semen kita pakai semen 3 roda, jadi memang kualitasnya kita jaga. Itu sih Bapak Ibu. Untuk listrik kita 1.300. Terus untuk bonus-bonus yang lain tahun ini kita kasih bonus mesin air. Kita udah borkan 20 meter. Sebenarnya di sini 12 meter udah keluar air. Cuma kita borkan maksimal di sini itu 20 meter. Ini mesin airnya merek Shimizu semi jet pump, kita kasih gratis. Tinggal Bapak Ibu masang sendiri. Memang kita nggak pasangkan. Tuh. Itu sih kurang lebih untuk produk knowledge-nya Bapak Ibu. Insya Allah di sini tergolong tipe terbesar di kelas subsidi. Subsidi itu cuma rata-rata 30, 27, bahkan dekat pintu tol Gabus itu dulu ada tipe 21, 1 kamar. Kalau untuk harga sebenarnya tipe berapapun sama. Karena yang menentukan rumah subsidi itu adalah pemerintah. Untuk tahun ini yaitu harga subsidi itu 185. Tuh. Jadi kalau sudah dinamakan rumah subsidi, ya udah harganya segitu Bapak Ibu. Walaupun umpamanya ini dikomersilkan, umpamanya ada orang yang, "Pak, saya udah pernah ambil rumah subsidi, gaji saya juga di atas 8 juta, gimana solusinya?" Ya udah nggak apa-apa, ambil aja ini. Tapi bukan subsidi, maksudnya komersil. Harganya lebih mahal nggak? Harga sama 185. Cuma mahal di DP sama cicilan. Kenapa? Karena tidak dapat bantuan dari pemerintah. Tapi menurut saya itu lebih murah daripada yang memang rumah komersil bukan subsidi loh. Itu tipe 36 aja yang komersil, bener-bener komersil. Itu di depan sini kita udah pasarkan juga. Itu harganya itu 380. Cash itu 445 sekitar segitu. Kalau ini Bapak Ibu mau beli cash bisa. Harga cashnya yaitu 205 juta. Jadi ya seperti itu, gak bisa kita mahalkan up. Kenapa? Karena memang udah kita infoin bahwa ini adalah rumah subsidi. Jadi cashnya 205 juta. Kalau
KPR subsidi ya DP all in-nya cuma 21,5, kalau komersil DP-nya 30 juta. Tuh. Rumahnya sama, nggak ada kalau komersil ada bonus Pak, nggak ada gitu, sama kayak gitu, sama kayak subsidi. Karena si developer ngejual ke customer juga harga pokoknya sama 185. Kecuali kalau yang komersil, bener-bener komersil, itu yang ada bonus AC umpamanya terus kanopi, nah itu harus ya berarti harganya 380 itu lebih mahal ada. Itu seperti itu sih Bapak Ibu. Untuk lingkungan di sini cukup lengkap ya, dari Masjid Jami itu udah lumayan besar, udah kapasitasnya menampung ribuan jamaah, ada lapangan berkuda, ada lapangan memanah, lapangan sarana olahraga di sini juga ada. Terus juga playground itu lebih dari 5 titik. Terus ke pintu tol kita juga deket. Kalau ini kan sekarang lagi dicor nih, lagi perbaikan. Kalau nggak dicor ini lewat jalan utama itu paling cuma nggak sampai 5 menit. Cuma Mas Pani kan tadi ditutup jadi muter ya. Muter jadi ke Jalan Raya Tangsi itu sampai 15-20 menitan ya Mas? Iya. Betul. Itu rencananya sampai Juni apa Juli itu, lumayan lama itu. Nah, itu sih Bapak Ibu. Nah, kalau yang minat gimana? Bapak Ibu di sini kalau minat cukup lengkapi berkas aja, nggak usah ada pembayaran uang apapun. Jadi Bapak Ibu nih nanti biasanya saya jadwalkan Rebo, Sabtu, Minggu jam 10 itu pengumpulan berkas khusus yang berkas sudah lengkap. Kalau yang belum lengkap gimana? Nggak apa-apa, ikut survei aja, nggak usah bawa apapun gitu. Nah khusus yang udah lengkap dikumpulkan jam 10 itu nggak ada pembayaran. Nanti nunggu pemilihan blok. Kalau memang ada unitnya udah siap kita pasarkan langsung. Itu kalau nggak ada biasanya sekitar 1 bulan lah dari berkas lengkap itu pemilihan blok. Nah sebelum milih blok itu Bapak Ibu berarti berkasnya masih di sini, belum kita kirim ke bank. Jadi harus ada pilihan bloknya dulu. Kalau udah ada pilihan blok baru tuh pemain besoknya kita kirim ke bank. Itu proses wawancara bank. Biasanya wawancara itu via telepon. Apa aja yang diwawancarain lebih kepada data kerja sih, kerja di mana, gajinya berapa, udah berapa tahun kerja di situ, jumlah karyawan di situ berapa, hanya sebatas itu sih, konfirmasi aja gitu. Nah kalau di ACC itu biasanya akad itu di akhir bulan, tanggal 20-an paling cepat biasanya tanggal 15-an gitu. Nah Bapak Ibu kalau sudah pilih blok, itu biasanya 1-2 bulan udah akad. Bahkan jangan 2 bulan, kalau udah wawancara itu biasanya di bulan itu harus siap akad ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah pilih blok harus siap-siap akad cepat berarti. Karena biasanya di bulan itu udah langsung akad kalau udah di ACC ya. Itu seperti itu. Baru nanti ketika ketika sudah pilih blok terus akad, nah bayar 21,5 itu 21,5 juta all in itu bayarnya ketika akad. Itu sudah termasuk DP 5 juta. Jadi sebenarnya DP itu cuma 5 jutaan Bapak Ibu. Tuh, cuma kita infoin bahwasanya kan uang itu nggak cuma DP doang. Ada biaya notaris, biaya peningkatan SHM, biaya 1 kali cicilan mengendap di bank, semuanya kecuali materai 45 itu sendiri. Itu berapa? Totalnya 21.500.000. 21.500.000. Tuh. Jadi udah nggak ada, termasuk nanti kan di SP3 itu ada rincian biaya dari bank, berarti ini DP itu juga udah termasuk di DP all in, jadi nggak ada biaya lain gitu. Itu aja sih Bapak Ibu sepintas produk knowledge dari perumahan kita. Nanti kita ke gate 2 ngelihat yang realnya, yang akad itu seperti apa. Gitu. Itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ingin punya rumah di sini diberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak, ada selebarannya nggak?